Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang toxic positivity. Dan ini ternyata impact-nya bisa jangka panjang juga, walaupun sebenarnya dikemas secara baik. Sebenarnya nggak ada hal yang buruk dari yang Benar. disebutkan dari si toxic positivity ini ya. Coba kita akan ngobrol dengan salah satu ibu, mungkin punya pengalaman serupa dengan anaknya. Kita sapa dulu dengan Ibu Nia. Halo Ibu Nia. Wassalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar warahmatullahi Ibu Nia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih, Mbak? Kami baik. Oke. Ibu Nia, hari ini kita akan ngobrol tentang toxic positivity. Ini mungkin tadi sudah sempat mengikuti juga di segmen sebelumnya seperti apa. Tapi aku mau tanya dulu, Ibu Nia pernah tidak sih berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya bisa dibilang ini kondisi yang tidak menyenangkan, tapi inginnya memang menyemangati si anak. Akhirnya terus menyemangati dengan kata-kata yang sebenarnya positif gitu, tapi memaksa anak untuk secepat mungkin berubah dari perasaan yang sedang ia alami. Mungkin lagi sedih, harus cepat balik keadaan kondisinya jadi happy lagi. Iya. Kan saya ini anaknya ada 3, Mbak. Yes. Yang satu itu umur 18, yang kedua 15, yang ketiga 8. Nah, waktu yang anak pertama itu kan mereka sering curhat ke saya, tapi kan perlakuan sayanya ke mereka kan beda ya, karena waktu yang anak pertama kan saya belum ada pengalaman. Kalau mereka curhat, kalau dulu sih ya udah sabar, udah jangan nangis, berhenti, diam gitu. Nah, tapi kalau yang ketiga saya lebih yang oke, udah nangis aja dulu, berhenti. Nanti kalau udah bisa ngomong kan bunda nggak bisa dengar kamu ngomong kalau nangis gitu. Jadi berhenti dulu, nangis dulu sampai berhenti, setelah itu baru cerita. Biasanya sih gitu sih. Oke, jadi memang biasanya karena ini anak ketiga, pastinya jaraknya juga ada jarak kan. Nah, ini juga pengetahuan tentang parenting pasti bertambah. Pernah nggak sih si kakak merasakan atau protes? Mak, kok beda sih perlakuannya waktu aku dulu dengan si adek gitu, pernah nggak? Mereka sih nggak pernah bilang ya beda. Cuman kalau yang pertama sama yang kedua jadi lumayan jarang curhat kalau sekarang. Yang kecil aja yang sering curhat cerita. Gitu. Oke, jadi memang karena mungkin nggak sih Mbak Ayu ini karena tadi ada perbedaan pola yang diterapkan. Akhirnya terjadi memang akhirnya si kakak dan si anak kedua jadi jarang terbuka dengan si ibu. Polanya berbeda dengan anak ketiga gitu ya. Iya benar. Polanya berbeda, outputnya beda, itu satu hal yang wajar banget gitu kan. Ya. Karena kan yang di pertama kedua merasa ketika bercerita kalau misalnya udah jangan nangis, udah nanti bisa selesai masalahnya. Udah semangat lagi, jangan lama-lama sedihnya gitu kan. Akan ada muncul perasaan bahwa nggak diterima. Sebenarnya muncul perasaannya itu adalah pada saat dia releasing emotion, tapi emosinya itu seperti di denial atau ditolak gitu. Jangan sedih. Udah semangat terus, nanti kita coba lagi. Sabar gitu ya. kan. Sabar ya. Padahal kan kebutuhannya bukan itu saat itu gitu. Nah, sehingga akhirnya ketika kebutuhannya nggak match, terbiasa seperti itu dengan pola seperti itu, kemudian output perilakunya menjadi berbeda, itu ya wajar sekali. Mungkin yang terjadi pada si kecil adalah gitu kan, dia cerita oh ya dibiarkan untuk mengekspresikan perasaannya. Mau sedih, mau marah diterima sama ibunya. Ibu memberikan waktu untuk mau sedih dulu, ya udah sedih dulu deh, nangis dulu. Nanti kalau udah lebih tenang bisa temuin ibu di sini gitu kan. Nah, itu kan bisa lebih diterima. Tentunya ketika outputnya seperti itu, kemudian dia merasa jauh lebih diterima, curhat juga didukung-dukung aja gitu kan. Segala keputusannya itu bisa diterima oleh orang tua dengan baik, walaupun mungkin kita juga nggak sepenuhnya setuju gitu kan dengan apa yang dirasakan. Tapi kita pintar mengatur atau mengelola timingnya untuk kemudian jadi toxic positivity itu menjadi lebih berkenan diterima oleh anak. Gitu. Oke, nah Ibu Nia, kalau tadi kan dibilang bahwa akhirnya ada perbedaan nih si kakak dengan si adik jadi lebih terbuka. Pernah tidak mencoba menerapkan pola yang Ibu Nia terapkan pada si adik dengan si kakak? Mengingat ini kondisinya sudah mungkin kakak juga udah mulai besar, sudah terbentuk karakternya lebih kuat gitu dari si adik. Pernah tidak coba menerapkan apa yang dia terapkan ke adik ke kakak? Kalau untuk masalah sih karena memang jarang curhat ya, jadi kalau saya sih nempatinnya udah ngomongnya udah sama kayak temen aja. Gitu.
Oke, jadi biar lebih ini juga ya, lebih mungkin fleksibel, lebih nyantai kalau kita Betul. bisa bicara. Apalagi kalau sudah Ya. cukup besar, pra Ya. remaja atau remaja bisa Mm-mm. diajak bicara. Sebenarnya bisa Iya. nggak sih Mbak Ayu sudah menerapkan pola asuh yang A gitu ya? Heeh. Tiba-tiba kan kita seiring perkembangan zaman terus punya pengetahuan baru. Kita switch atau kita ubah. Ini memungkinkan nggak sih? Apakah si anak justru jadi ambang gitu? Kok jadi berubah sih? Mereka bingung ya, kenapa Heeh, berubah? Kenapa berubah gitu kan? Kalau misalnya mau diubah karena lebih baik, kenapa enggak? Nggak gitu masalah kan? sebenarnya Nggak ya. masalah gitu kan. Kalaupun emang ditanya sama anak, kemudian anaknya sudah masuk remaja atau pra remaja, kenapa sih berubah? Ya jawab aja kepada anak apa adanya. Iya, mami pikir atau bunda pikir, kayaknya kemarin bunda salah deh. Sering menolak perasaan. Bunda sekarang berusaha untuk jadi lebih baik, mau coba terima perasaan kamu. Kalau kamu cerita, kamu curhat, bunda mau dengerin supaya kamu juga bisa lebih nyaman. Maaf ya kemarin bunda suka gitu, kalau misalnya curhat bunda langsung bilang, semangat ya, udah sabar aja gitu kan, udah tabah aja kayak gitu. Sekarang bunda paham bahwa mungkin itu nggak pas kali ya. Nah, kalaupun itu disampaikan, itu berubah disampaikan ke anak, it's really okay gitu untuk hal-hal tersebut disampaikan kepada anak. Untuk itu anak juga berusaha, oh ya orang tua saya mau berubah, oh ya ada proses perubahan dari pola asuh orang tua saya. Karena kalau kita bicara parenting itu kan ada orang tua, ada anak, Iya. ada pasangan gitu kan, Betul. sekeluarga. Ini semuanya berproses. Bukan hanya orang tua saja yang berproses berjalan dalam proses parenting, tapi anak juga berproses gitu. Jadi kalau ada dinamika ups and down, kadang salah, berhenti, coba lagi, ya it's really okay sebenarnya. Nah Ibu Nia, ini sejauh mana tadi kalau Ya. Mbak Ayu sempat menyinggung bahwa pasangan ini perannya juga ada loh, penting bahkan, walaupun kadang-kadang kayaknya kalau pola asuh tuh ibu adalah sentralnya gitu ya, padahal si ayah ini berperan Ya. sangat penting. Untuk hal-hal semacam ini terkait dengan toxic positivity, pernah tidak berkomunikasi dengan suami terkait ini? Untuk masalah anak-anak ya, Mm-mm. iya saya suka komunikasi sih sama suami saya. Oke, jadi memang dijalin komunikasinya agar satu outputnya juga kali ya pada anak ya Mbak Nia ya? Iya, tapi biasanya jadi kita komunikasi nih. Ini si kakak ada masalah. Biasanya sih kan karena kakak kan udah mulai ada teman dekat perempuan ya. Nah biasanya jadi saya tahu masalah anak saya itu si kakak dari teman perempuannya. Biasanya teman perempuannya yang curhat. Terus saya yang kasih tahu jalan masalahnya seperti apa gitu. Terus saya kasih tahu suami saya, ini loh anak kamu ada masalah begini. Oh nanti kasih tahu begini, nanti biasanya saya yang nyampein ke anak saya gitu. Ini menarik ya. Iya, Seru nggak sih Mbak Ayu, apalagi Mbak punya anak laki-laki, nanti ada masanya kayak gitu juga bisa jadi kita lebih tahu suatu hal dari teman dekatnya. Betul. Apa yang dilakukan Ibu Nia ini menurut Mbak Ayu bagaimana? Mungkin Mbak- nanti kan lihat jadi kurang terbuka nih sama saya, tapi tetap akhirnya cari jalan untuk bisa mengetahui apa yang dirasakan Iya, anak. iya benar. Kalau udah masuk remaja gitu kan, yang Bunia lakukan tuh udah benar banget. Jadi kita tuh udah ngobrol udah kayak temen deh, bukan udah nggak kayak anak dengan orang tua lagi gitu. Walaupun tentunya ada batas-batasan di mana anak perlu tetap menghormati orang tua dalam ranah-ranah tertentu begitu kan. Tapi bahwa memposisikan anak sebagai pribadi dewasa yang kemudian berpartner dengan kita dan menjadi teman, sehingga pada akhirnya gaya komunikasi dan pola komunikasi kita kepada si remaja dan pra remaja ini berubah dari anak-anak udah nggak sama lagi gitu, dan anak-anak itu memang harus dilakukannya seperti itu gitu, karena udah nggak mungkin untuk kemudian kita mempertahankan pola pengasuhan dan pola komunikasi kita dengan anak-anak seperti dia masih kanak-kanak dengan saat dia sudah bergeser ke remaja dan pra remaja. Nah kemudian menganggap atau menjadi bagian dari menganggap dia sebagai pribadi dewasa dan bagian dari kita, kemudian seperti berteman begitu kan. Salah satu implementasinya adalah kan menganggap juga teman-teman terdekatnya dia sebagai bagian dari dia juga, dan kita menerima itu gitu. Jadi masing-masing keluarga tentunya value-nya beda-beda. Beda-beda. Ada beberapa keluarga yang value-nya boleh kok pacaran, udah boleh punya teman dekat. Ada juga yang mungkin value-nya nggak boleh pacaran dulu sampai usia tertentu. Itu kesepakatan masing-masing keluarga. Tapi kalau di keluarga Bunia memang sudah menyepakati itu gitu kan ya, menganggap dia bagian dari sebagai pribadi dewasa, dia udah punya pasangan sekarang atau udah mulai kenal-kenal teman dekat, kemudian kita juga berkenalan dengan teman dekatnya, berkomunikasi juga, itu justru memang langkah yang harus diambil. Karena anak belajar terbuka terhadap relasinya. Kita juga bisa memantau sejauh mana sebetulnya masih on track nggak sih sesuai dengan standar keluarga kita. Kita juga bisa memantau ini membawa dampak positif nggak kepada anak kita relasi ini. Karena kan kadang-kadang
ada relasi juga di remaja yang justru membawa dampaknya negatif kepada Negatif. anak. Ini masih on track nggak, bawa dampak positif nggak gitu. Nah kalau ini malah justru dapat lebih bonus ya, karena anaknya laki-laki kebetulan ya, Iya. sehingga begitu masuk pra remaja atau remaja biasanya kan banyak silent ya, banyak diam untuk nggak nyaman untuk lebih banyak terbuka. Apalagi kalau karakternya juga mungkin seperti itu. Dibantu dengan teman dekat, bisa akrab dengan teman dekatnya, itu sih bisa menjadi salah satu jalan Solusi ya komunikasi sebenarnya. juga. Oke, Ibu Nia, hari ini kan kita ngobrol tentang toxic positivity. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini pada psikolog kita, silakan. Terus jadi gimana ya, pola pengasuhan saya itu sudah benar atau belum ya? Oke, Gimana, Untuk baik? yang kakak sama yang kecil gitu. Oke, kalau kemudian ditanya udah tepat belum gitu. Sepanjang kita melihat bahwa anak-anak merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, nggak ada kemudian problem perilaku yang menurut kita it's serious things gitu kan. Karena setiap orang tua kan punya gaya atau pola pengasuhannya masing-masing gitu kan. Beda-beda Sepanjang kan. itu sesuai, kita lihat anak kita juga bisa bertumbuh berkembang sesuai tahapan usianya, kemudian dia juga bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ia miliki, berarti ya cukup pas dan sesuai dengan apa yang memang sudah kita lakukan. Kalau misal dengan kakak beda, dengan adik beda, karena memang tahapan usianya beda, pola asuhnya juga emang udah harus beda. Cara berkomunikasinya juga emang udah harus berbeda antara kakak dengan adik. Nah ini sih sebetulnya yang menurutku sih agak-agak tricky, karena kadang-kala kalau kita masih punya anak kecil, kita men-treat si anak remaja kita tuh seperti anak kecil juga. Padahal kan udah harus Pukul rata ya. geser gitu kan, Yes, pukul yes. rata. Nah justru kemampuan Bu Nia untuk membedakan yang kecil gimana, yang gede gimana, treatnya seperti apa, it's really okay. Oke, Ibu Nia kira-kira seperti itu. Semoga bisa diterapkan di rumah ya bersama anak-anak. Ibu Ya, Nia Mbak. terima kasih banyak loh sudah Makasih berbagi bersama juga. kami di Kumpul Keluarga. Makasih juga. Tetap jaga kesehatan Jaga ya. aja. Sampai jumpa. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru ya ternyata. Karena emang setiap tahapan anak tuh beda-beda. Apapun itu yang jadi toksiknya bisa jadi beda juga Yes, benar. gitu kan. Nanti kita bahas lebih jauh deh. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.